semuanya, pernah kepikiran jualan online tapi gak punya modal buat stok barang? Nah, dropship jadi jawabannya. Tapi, gimana caranya biar halal? Oke, di sini kita bakal bedah tuntas soal dropship syariah. Langsung aja kita mulai. Ini nih, kayaknya masalah sejuta umat ya. Semangat jualan udah 45, tapi pas lihat modal buat nyetok, langsung ciut. Nah, disitulah dropshipping datang kayak pahlawan. Bener-bener solusi praktis kan? Nggak perlu pusing mikirin gudang, packing, apalagi takut barang numpuk nggak laku. Sebentar. Jangan keburu senang dulu. Ada satu hal krusial yang sering kelewat, akad atau perjanjiannya. Kalau kita asal-asalan, dibalik semua kemudahan itu, bisnisnya bisa jadi, ya nggak berkah, bahkan bisa jadi haram loh. Tapi tenang, ini bukan buat nakut-nakutin kok. Justru biar kita sama-sama belajar, biar bisnis kita tuh fondasinya benar dan kuat. Oke, biar ngerti letak masalahnya di mana, kita coba mundur sedikit yuk. Kita lihat dulu aturan main paling dasar dalam jual beli menurut syariat Islam itu gimana sih? Jadi, semua aturan ini tuh dirangkum dalam satu payung besar. Namanya Fiqhu Muamalat. Gampangnya, anggap aja nih kayak rulebook atau buku panduan buat semua aktivitas ekonomi dalam Islam. Tujuannya simple banget, biar semua transaksi itu adil, transparan, dan nggak ada yang merasa dirugikan. Fair play gitu. Nah, ini dia nih biang keroknya. Aturan emasnya tuh gini, kita dilarang keras menjual barang yang belum sepenuhnya jadi milik kita, belum kita kuasai. Paham kan kenapa dropship model lama itu jadi masalah? Ya karena kita kan seolah-olah jualin barang yang masih punya supplier, barang milik orang lain. Terus kenapa sih ada aturan kayak gini? Tujuannya tuh baik banget, yaitu buat ngelindungin pembeli. Coba bayangin, kalau aturan yang nggak ada, bisa banyak banget ketidakpastian. Bisa aja terjadi penipuan. Dengan aturan ini, penjual jadi punya tanggung jawab penuh. Kualitas barang, ketersediaan, semua harus jelas. Terus gimana dong? Apa berarti dropship itu haram mutlak? Jangan pesimis dulu. Tentu ada solusinya. Ada cara-cara cerdas dan pastinya syar'i buat ngejalanin bisnis ini. Ada beberapa skema akad yang bisa kita pakai biar dropship kita jadi halal dan insya Allah berkah. Nah, ini dia solusinya. Coba perhatikan baik-baik ya. Ada dua jalan ninja utama nih, namanya akad salam dan akad wakalah. Kuncinya ada di peran kamu sebagai dropshipper. Di akad salam, posisi kamu itu sebagai penjual. Tapi kalau di akad wakalah, kamu itu jadi agen resmi. Beda banget kan perannya? Oke, biar lebih jelas lagi, kita lihat tabel ini. Kalau pakai akad salam, kamu itu penjual, jadi hubunganmu langsung sama pembeli. Nah, beda cerita kalau akad wakalah. Kamu itu posisinya jadi jembatan, jadi perwakilan dari supplier ke pembeli. Mulai kebayang kan bedanya? Sip, sekarang kita bedah satu-satu lebih dalam lagi. Yuk, kita bahas solusi yang pertama dulu, akad salam. Intinya simple banget, ini tuh kayak sistem jual beli pesanan. Gimana caranya? Gini. Pertama, yang paling penting, kamu harus kasih deskripsi produk sejujur-jujurnya, sedetail-detailnya ke pembeli. Nggak boleh ada yang ditutup-tutupin. Kedua, pembeli bayar lunas di depan. Nah, uang dari pembeli inilah yang jadi modal kamu buat beli barangnya ke supplier. Keren kan? Jadi secara teknis, kamu itu memenuhi pesanan yang udah dibayar lunas, bukan lagi jual barang yang belum jadi milik kamu. Masalahnya selesai. Oke, sekarang kita pindah ke solusi nomor 2, akad wakalah. Nah, kalau yang ini, peran kamu berubah total. Kamu di sini bukan lagi penjual, tapi kamu adalah seorang perwakilan atau agen resmi. Langkah paling krusialnya itu yang pertama, kamu harus punya surat tugas atau izin resmi dari supplier buat jadi agen mereka. Jadi, ini bukan sekedar comot foto ya. Setelah resmi jadi agen, barulah kamu pasarin produknya atas nama supplier. Terus cuannya dari mana? Nah, kamu dapat komisi atau upah yang besarannya udah jelas disepakati dari awal. Profesional banget kan? Semuanya transparan. Nah, jadi gitu. Dari dua solusi tadi, kelihatan banget kan kalau dropship yang syar'i itu bukan hal yang mustahil, malah bisa banget dijalanin secara profesional. Kalau ditarik benang merahnya, kuncinya cuma satu, transparansi dan kejelasan. Jadi intinya apa sih yang harus kita ingat? Pertama, stop asal copas foto produk tanpa izin. Nggak boleh. Kedua, wajib hukumnya buat punya komunikasi dan perjanjian yang jelas sama supplier. Ketiga, ke pembeli harus super jujur soal spesifikasi produknya. Ingat ya teman-teman, bisnis itu bukan cuma soal bertahan hidup atau cari untung, tapi yang paling penting adalah ngejaga keberkahannya. Yuk, dengan akad yang benar,
niat yang lurus, kita bisa banget dapetin cuan halal, bisnis maksimal. Gak ada lagi rasa was-was atau khawatir. Dan percayalah, ketenangan batin pas bisnis itu, wah mahal banget harganya. Nah, sebagai penutup, aku jadi pengen nanya nih ke kalian. Menurut kalian, sekarang ini produk dropship apa sih yang lagi ngetren banget? Baju, skincare, atau ada yang lain? Coba deh share di kolom komentar ya, biar kita bisa saling kasih inspirasi. Makasih banyak udah nonton, sampai ketemu lagi di bahasan seru lainnya.